Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadiyi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratul mukarramin yang kami hormati, segenap pimpinan Muhammadiyah Boarding School Pleret yang kami takzimi, para dewan asatidzah, para asatid, para ustazat, para guru yang kami hormati, seluruh pamong dan keluarga besar MBS Pleret yang kami hormati, para hadirin hadirat, wabil khusus yang kami banggakan adik-adik santri rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun dalam majelis ilmu meskipun hanya secara online, secara daring. Insyaallah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyampaikan sebuah sabda yang sangat indah. Kata beliau, "Nahnul akhiruna sabiqun." Rawahu Muslim, ayat sahih. Nahnu, kita ini, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah al-akhirun, umat yang paling akhir, paling belakangan, ditampilkan di pentas sejarah di bumi Allah Subhanahu wa taala. Nahnul akhirun. As-sabiqun, tetapi kita adalah umat yang paling terdahulu, paling mula-mula dalam memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Keterangan ini bisa kita baca dalam syarah sahihnya Muslim yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bahwasanya kenapa Rasulullah menyatakan kita sebagai umat yang paling akhir ditampilkan di pentas sejarah di muka bumi Allah, tetapi menjadi umat yang pertama-tama akan memasuki surga Allah. Tidak akan diizinkan umat yang lain untuk memasuki surganya Allah sebelum umatnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam memasukinya. Hal ini, kata Imam An-Nawawi, disebut oleh beliau bahwa disebabkan karena umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memakai selempang atau selendang yang dahulu pada umat-umat sebelumnya hanya dipakai oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memakai selendang yang dahulu hanya dipakai oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Selendang apakah yang dimaksud oleh Al-Imam An-Nawawi ini? Yaitu rida dakwah, selendang dakwah. Karena pada umat sebelum Rasulullah SAW yang berdakwah adalah para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah. Tidak ada melekat kewajiban dakwah itu kepada orang-orang selain mereka. Pada umatnya Nabi Nuh alaihissalam, maka yang berdakwah adalah Nabi Nuh. Kita tidak mendapatkan cerita apakah besannya Nabi Nuh berdakwah, apakah anaknya Nabi Nuh berdakwah, apakah
iparnya Nabi Nuh berdakwah? Apakah menantunya Nabi Nuh berdakwah? Tidak. Demikian pula pada Nabi Hud. Pada kaum Ad yang berdakwah ya Nabi Hud. Pada kaum Tsamud yang berdakwah ya Nabi Saleh. Pada negeri Madian yang berdakwah juga Nabi Syuaib. Pada Bani Israel pada zamannya nanti yang berdakwah adalah Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam. Pada umat-umat sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam ini tugas dakwah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala di pundak para nabi dan rasul semata-mata. Maka berbeda dengan itu Allah berfirman tentang umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surat Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum adalah kalian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, khaira ummatin, menjadi sebaik-baik umat. Kenapa bisa menjadi sebaik-baik umat? Karena berdakwah. Karena ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian selalu memerintahkan kepada perkara-perkara yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan senantiasa mencegah dari perkara-perkara yang mungkar, yang merusak, yang madarat. Wa tu'minuna billah, dan kalian senantiasa beriman, percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pembeda penting antara umat sebelumnya dengan umat Rasulullah SAW. Kenapa mereka menjadi orang-orang yang memasuki surga lebih dahulu, padahal di dunia mereka tampil paling akhir? Karena mereka berdakwah. Nahnul akhiruna sabiqun, kita adalah kaum yang paling belakangan tapi paling duluan, disebabkan karena selendang dakwah. Kuntum khaira ummah, dan menjadi sebaik-baik umat karena dakwah. Demikian pula kita bisa memperhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk melihat bahwa kita memang adalah umat dakwah dan umat perjuangan. Pada umat-umat sebelumnya, kalau ada kekuatan-kekuatan penguasa ataupun orang-orang khalayak ramai yang mengikuti para pemimpin mereka untuk menentang dakwah, menentang kebenaran, mendustakan para rasul, menyakiti orang-orang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab dunia kepada mereka berupa kekuatan alam yang dahsyat. Atas perintah Allah menghancurkan mereka. Ketika kaum Nabi Nuh telah melampaui batas di dalam menentang kebenaran dan menyakiti utusan Allah, maka Allah mengirimkan banjir kepada mereka. Pada kaum Nabi Hud, kaum yang disebut kaum Ad, maka Allah meruntuhkan kesombongan mereka yang membangun bangunan-bangunan yang sangat megah dari bukit-bukit batu, kemudian begitu tinggi peradabannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka angin yang bertiup selama 7 malam dan 8 hari, menghancurkan mereka semua. Ketika kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud, telah membunuh unta yang Allah perintahkan untuk dijaga sebagai ujian bagi mereka, mendustakan Nabi Saleh dan memusuhi kebenaran, maka Allah mengirimkan suara yang mengguntur, menggelegar, menghancurkan mereka semua. Ketika kaum Nabi Lut, penduduk Sodom, melakukan penyimpangan yang melampaui batas, maka Allah membalik tanah mereka, di atas jadikan bawah, bawah jadikan atas, dihujani mereka dengan batu-batu berapi dari langit. Demikian pula terhadap Fir'aun, Allah menenggelamkan. Terhadap Qarun, Allah membenamkan. Allah selalu menggerakkan tentara-tentaranya dari alam semesta ini untuk menghukum orang-orang yang
memusuhi kebenaran dan durhaka kepada para rasulnya. Tapi berbeda untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pada umatnya Nabi Muhammad SAW, Allah berkenan untuk menimpakan bencana kepada orang-orang yang memusuhi kebenaran, bukan dengan kekuatan alam, bukan dengan bencana, bukan dengan gempa, banjir, tanah longsor, bukan dengan tenggelam ataupun terbenam seperti pada umat-umat sebelumnya. Tetapi Allah berfirman dalam surat At-Taubah, qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum, qatiluhum, perangilah mereka wahai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Allah menghendaki untuk memberikan siksaan, adab kepada mereka itu melalui tangan kalian. Dimuliakan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dakwah, dimuliakan dengan jihad, dimuliakan dengan perjuangan. Ini yang kita kaji dari hadis pendek yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, nahnul akhiruna sabiqun, kita adalah umat yang paling belakangan, tetapi adalah umat yang paling terdahulu. Belakangan ditampilkan di muka bumi dalam pentas sejarah, tetapi yang paling dahulu, paling terdepan ketika diizinkan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebabkan oleh satu kata, yaitu dakwah. Marilah kita tinjau di dalam sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana kemudian beliau ketika berada di Makkah berdakwah bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in mengalami penentangan-penentangan yang sangat dahsyat. Secara umum para sahabat Nabi SAW diintimidasi, disiksa. Kita ingat bagaimana Sayyidina Bilal ditarik dari dalam kota sampai ke padang pasir di luar kota Makkah. Terparut-parut punggungnya oleh pasir kerikil dan batu-batu. Di sana di bawah terik matahari yang sangat panas, di atas pasir yang membara, tubuh beliau ditelentangkan dan batu besar ditindihkan ke dada dan perutnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian dia pun dicambuki sampai yang mencambukinya kelelahan. Tapi Bilal tetap teguh dengan mensyiarkan apa yang dia ingat dari suratul Ikhlas, Ahad, Ahad, bahwa Allah Maha Esa, tidak layak dipersekutukan dengan siapapun. Khabbab bin al-Arat, karena pekerjaannya adalah seorang pandai besi, maka Abu Jahal menyiksanya dengan mengikatnya pada sebuah selongsong, menjadikannya seolah seperti kambing guling, dipanggang di atas bara api yang biasa dia pakai untuk melelehkan besi, sampai kemudian punggungnya melepuh, dan kata Khabbab ibn al-Arat, demi Allah, tidaklah api di bawahku itu padam, melainkan disebabkan karena lepuhan-lepuhan di punggungku yang akhirnya pecah, kemudian menetes-netes memadamkan api yang ada di bawahku. Sayyidina Yasir disalibkan sampai mati, istrinya Sumayyah ditusuk dengan tombak tembus dari selangkangan sampai ke kepala beliau radhiyallahu anha sehingga menjadi syahidah pertama di dalam Islam. Dan begitu banyak kisah-kisah lain yang sangat dahsyat bagaimana para sahabat menghadapi tekanan, menghadapi berbagai penyiksaan orang-orang Quraisy dalam dakwah mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri dikatai sebagai gila, dikatai penyihir, dikatai penyair, dikatai sebagai dukun, dituduh dengan berbagai macam tuduhan, ditimpuk dengan batu, diguyur kepalanya dengan air kotor ketika lewat di bawah gang sempit di bawah rumah. Ketika beliau rukuk dijerat lehernya dengan tali, ketika beliau bersujud diinjak kepalanya, ketika beliau bersujud dituangkan isi perut unta kotoran yang sangat busuk ke punggung beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesuatu yang kemudian
kita bisa uraikan dengan jauh lebih panjang, tetapi demikianlah kiranya gambaran betapa beratnya yang harus dihadapi Rasulullah SAW dan para sahabat dalam perjuangan mereka. Maka suatu hari ketika mereka berhimpun di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhu, maka para sahabat pun seperti dikisahkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian pula diriwayatkan dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya, seperti yang dimaktubkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab beliau Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, bab tentang pembicaraan surah Yusuf. Para sahabat berhimpun di sisi Nabi SAW dan kemudian menyampaikan kepada beliau, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau bercerita? Tidakkah engkau berkisah? Tidakkah engkau memberikan kepada kami satu cerita motivasi untuk menguatkan hati kami? Satu kisah yang menginspirasi untuk menguatkan hati kami?" Maka Nabi SAW pun terdiam sejenak dan beliau menundukkan kepala ta'zim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada saat itu langsung menurunkan ayatnya menjawab permintaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan jawaban Allah kali itu sangat luar biasa. Karena kali itu diturunkan satu surat utuh dari awal sampai akhir, panjang, dan menceritakan satu kisah yang utuh, sempurna, tidak terpotong-potong, tentang seorang anak manusia dari sejak dia kecil sampai dia menggapai kejayaan. Kisah itu diawali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya dengan kata-kata, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an." Kami kisahkan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik cerita. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ahsanal qasasi bi ahsanil iqtisasi. Ini adalah cerita terbaik dengan cara penceritaan yang paling baik. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Sebagaimana Rasulullah SAW mendapatkan kisah-kisah Al-Quran yang lain yang begitu penuh mengisi lembaran-lembaran mushaf kita. Kata para ulama, begitu besar proporsi isi berupa kisah di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana kita di dalam awal Al-Quran di Ummul Kitab, di surat Al-Fatihah, ketika berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Maka jalan yang lurus itu dijelaskan dengan kata-kata siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Mustafad min Qasasil Quran, bahwasanya ternyata siratal mustaqim, jalan yang lurus yang harus ditempuh oleh orang beriman sesuai permohonan mereka di surat Al-Fatihah yang diulang setiap hari paling tidak 17 kali. Di setiap rakaat salat kita meminta, itu oleh Allah dijelaskan dalam bentuk cerita, yaitu cerita tentang siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka ya Allah, yaitu jalannya Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dan orang-orang yang beserta mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, juga dijelaskan kebalikan dari jalan lurus itu, yaitu jalan orang yang dimurkai dan jalan orang yang sesat. Yang Allah kemudian bentangkan ceritanya dari cerita tentang iblis, tentang Fir'aun, tentang Qarun, tentang Bal'am, tentang Samiri, tentang Al-Walid bin Mughirah, tentang Al-As bin Wa'il Asami, tentang Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Nadar bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid, sampai Abdullah bin Ubay bin Salul. Dari kisah para ahli kitab Bani Israel yang dimurkai Allah karena mengubah-ubah isi Alkitab sampai bahkan berani lancang membunuh nabi-nabi, sehingga mereka al-maghdub alaihim,
dari umatnya Musa alaihissalam sampai orang-orang yang dhalun, menjadi tersesat karena mereka beragama bukan dengan dasar wahyu, bukan dengan petunjuk Allah, melainkan dengan perasaan, melainkan dengan prasangka-prasangka. Semuanya dibentangkan kisahnya oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi memang metode cerita ini adalah metode yang paling indah, paling tepat, paling efektif sangkil ya di dalam menjadikan kita semuanya memahami seperti apa jalan lurus yang harus ditempuh. Termasuk dalam surah ini. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami ceritakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik cerita dengan apa yang kami wahyukan kepadamu dalam Al-Qur'an ini, yaitu dengan surah Yusuf. Istimewa surah ini karena oleh Allah ditegaskan sebagai kisah terbaik. Istimewa surah ini karena kisah Nabi Yusuf tidak ditebarkan Allah di banyak surat seperti kisah-kisah Nabi yang lain, tidak dicuplik-cuplik di berbagai sudut pandang cerita, tertebar di berbagai ayat seperti kisah-kisah yang lain, melainkan berhimpun menjadi satu dalam satu surah. Dan kisah Nabi Yusuf lengkap dari awal sampai akhirnya ketika dia berkata, tawaffani muslimah wa alhaqni bisalihin. Ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim dan himpunkan aku sebagai bersama dengan orang-orang yang saleh. Dimulai dari, wahai ayahku, sesungguhnya aku melihat ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat di dalam mimpiku ada 11 bintang, ada bulan, ada matahari. Aku melihat mereka semuanya bersujud kepada aku. Bayangkan betapa indah dan romantisnya kisah ini. Dimulai dari sebuah mimpi yang sangat luar biasa. Mimpi tentang 11 bintang, bulan dan matahari yang bersujud kepada pribadi Yusuf alaihissalam. Lalu dari situ dimulailah kisah petualangan yang luar biasa seorang Yusuf alaihissalam yang tidak cukup untuk kita ceritakan. Kita ringkas saja bahwa Yusuf alaihissalam mengalami kehidupan yang begitu berliku-liku, mengalami berbagai ujian yang begitu mengombang-ambingkan dari nikmat ke musibah, dari suka ke duka, dari cinta ke benci, dari keadaan yang begitu mapan menjadi tidak pasti, dan seterusnya. Dari seorang anak yang disayangi orang tuanya, menjadi anak yang didengki dan dibenci saudaranya, menjadi yang mengalami percobaan pembunuhan, murder attempt, mengalami pembuangan di dalam sumur, ditemukan oleh kafilah dagang. Dan kafilah dagangnya tidak berpikir ini bapaknya di mana, ayo kita kembalikan. Tapi justru menjualnya sebagai budak ke negeri yang jauh. Jadi Yusuf alaihissalam adalah orang yang mengalami human trafficking, istilah sekarang ya, perdagangan manusia. Sampai dia dijual sebagai budak di negeri Mesir, dibeli oleh seorang pejabat tinggi Al-Aziz, dijadikan budak di rumahnya. Lalu dia mengalami ujian berikutnya berupa sexual abuse, kekerasan seksual kepadanya, dilakukan oleh orang yang dia hormati, yang dia anggap seperti ya tuan putrinya sendiri, ibunya sendiri, nyonya rumahnya sendiri. Dari sexual abuse, dia yang lari ke pintu mengalami fitnah, dituduh bahwa dialah yang berbuat nista, dibela oleh bajunya yang sobek dan suara seorang ahli bait rumah tersebut. Yusuf masih harus mengalami ujian berikutnya ketika dia menjadi objek balas dendam dari Imra'atul Aziz, wanita yang menggodanya, yang digosipkan oleh ibu-ibu sosialita kerajaan Mesir di acara ngopi-ngopi makan buah-buahan mereka. Sehingga dia kemudian undang semuanya, kasih pisau, kasih buah. Yusuf berjalan di tengah mereka, teriris-iris jari mereka untuk membantah fitnah bahwa dia telah dibutakan oleh cinta. Seakan-akan Imra'atul Aziz, yang terjemah harfiahnya adalah oknum istri pejabat ini, ingin mengatakan kepada semua koleganya, kalian baru lihat sekali saja sudah ngiris-ngiris jari. Gimana aku yang setiap hari bertemu dengannya? Bagaimana aku tidak dilanda cinta? Bagaimana aku tidak dilanda hawa nafsu kepada dia? Dan Yusuf, lelaki suci ini, berkata, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, aku lebih suka masuk penjara daripada harus mengikuti apa yang mereka ajak kepadaku.
Dia dipenjara tanpa kesalahan. Orang-orang yang memasukkannya ke penjara berharap dia menjadi hina di penjara. Tapi dua orang penghuni penjara justru memuliakannya. Inna naraka minal muhsinin, kata mereka. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang yang sangat baik. Yusuf menakwil mimpi mereka sekaligus mendakwai mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, Maha Esa, Maha Bijaksana tentulah lebih baik daripada dewa-dewa sesembahan bangsa Mesir pada saat itu. Amun, Ra, Set, Osiris, Isis, Anubis, ya, dewa-dewa mereka. Dakwah tidak pernah berhenti walaupun di penjara, sampai salah seorang temannya meninggal dalam penghukuman. Satu temannya lagi menjadi pelayan raja. Dia sudah titip pesan, nanti sebut tentang saya di depan raja. Tapi temannya itu lupa, dilupakan oleh syaitan. Sehingga Yusuf masih harus berada di penjara 7 tahun berikutnya. Dan di tahun ke-7 dia di penjara, sang raja bermimpi, dan mimpi itu skenario ilahiyah untuk mengangkat Yusuf keluar dari penjara dan bahkan menjadi seorang penguasa, menjadi seorang menteri yang mengurus perbendaharaan negara. Dari situ dia bisa bertemu dengan saudara-saudaranya yang paceklik. Dia bantu mereka. Dia minta membawa adiknya yang paling kecil sampai akhirnya nanti bisa berkumpul seluruh keluarga. Ayah dan bundanya pun bergabung dan wujudlah mimpi itu. 11 bintang, bulan, dan matahari bersujud kepada Yusuf. Betapa indahnya kisah ini menggambarkan hidup manusia yang berliku-liku. Jadi ternyata kisah yang terbaik yang Allah sebut Ahsanul Qasas adalah cerita yang berliku-liku. Cerita yang penuh tantangan. Cerita yang penuh dengan keterombang-ambingan. Cerita yang penuh dengan cerita. Karena kalau hidup kita lurus-lurus saja, tidak ada tantangan, datar-datar saja, nyaman-nyaman saja, ada di comfort zone, begitu ya. Tidak akan ada cerita, kecuali 3 baris di batu nisan kita kelak. Nama fulan, lahir tahun sekian, meninggal tahun sekian. Selesai. Bahkan batu nisannya berlumut dimakan waktu, tidak terbaca lagi tulisan itu setelah beberapa tahun berlalu. Luar biasa. Maka Nabi Yusuf adalah role model secara parsial tentu ba'da Rasulullah SAW tentang bagaimana menjalani kehidupan yang penuh inspirasi, menjalani kehidupan yang penuh tantangan, menjalani kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian kecuali satu, kepastian tentang iman di dalam dada kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepastian bahwa kita punya tekad semangat untuk terus berjuang, berdakwah seperti Yusuf. Dan akhir surah Yusuf ini seakan-akan ditegaskan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan indah mengatakan, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Yusuf ayat yang ke-108, Qul, katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalanku. Katakan hai Muhammad, inilah jalanku. Kalau kita menjadi orang-orang yang meneladani Rasulullah SAW, menyebut beliau sebagai uswatun hasanah, maka kata-kata beliau bagi kita adalah perintah untuk mengikuti. Qul, katakan hai Muhammad SAW, hadihi sabili, inilah jalanku. Jalan apa itu? Ad'u ilallah, jalan perjuangan di mana kata beliau, aku berdakwah menyeru manusia ke jalan Allah. Ad'u ilallah, aku menyeru manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, di atas bukti-bukti yang nyata. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang beserta denganku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah sekali ikrarnya Nabi SAW yang kita semuanya hari ini akan mengikuti, menjadi milenial yang melek dakwah. Qul, katakan, hadihi sabili, inilah jalanku. Mari bersiap menempuh jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang membaca surah Yusuf,
menyimak bagaimana lika-liku jalan hidup itu ditempuh. Qul hadhihi sabili. Katakan inilah jalanku. Dan jalan itu tulut tariq, memiliki karakteristik panjang tempuhannya. Panjang sekali. Tidak akan selesai mungkin dalam generasi kita, tapi harus terus bersambung. Sebagaimana Allah yarham Kiai Haji Ahmad Dahlan memulai dakwahnya di Kauman sampai berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah yang kita cintai. Apa yang beliau lakukan, apa yang beliau sambangsihkan, apa yang beliau berikan, dan penuh pengorbanan untuk berdakwah, mensyiarkan Islam, beramar ma'ruf, nahi mungkar, memberantas takhayul bid'ah khurafat. Ya. Syiarnya Ki Haji Ahmad Dahlan ini belum selesai ketika beliau wafat. Maka dikatakan oleh seorang ulama, jalan Allah ini panjang sekali. Syukurlah kita tidak diperintahkan untuk sampai ke ujung. Syukurlah kita tidak diwajibkan untuk sampai ke finish. Tidak. Kita hanya diperintahkan untuk mati di atasnya. Mati di jalan itu. Jadi, jalan ini panjang. Sepanjang apa? Masya Allah. Sepanjang usia seluruh umat Rasulullah SAW. Maka dalam dakwah yang jalannya panjang, tulut tariq ini, mainkan saja peran kita. Mainkan saja kiprah kita di zaman kita. Apa yang kita bisa? Rasulullah SAW pada tahun ke-11 Bi'sah, tahun yang sangat berat, Khadijah wafat, Abu Talib meninggal, orang-orang Makkah semakin sulit didakwai, memperlakukan beliau semakin kasar dan bengis. Seakan-akan pada tahun ke-11 itu, Nabi SAW memandang kota Makkah, tidak ada lagi orang yang bisa diajak untuk masuk Islam. Beliau berpaling ke kota tetangga Makkah, sekitar 93 km di sebelah tenggaranya, di atas perbukitan tinggi, bernama kota Taif yang sejuk. Beliau datangi ke sana. 3 hari beliau menyampaikan dakwah, dari telinga ke telinga, sampaikan ayat-ayat Allah, didatangi sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dalam pribadi-pribadi maupun kumpulan-kumpulan. Beliau di hari yang ketiga diusir, dilempari batu, dikejar-kejar, sampai harus melindungkan diri ke kebun anggur milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Bertemu dengan Adas yang takjub kepada akhlak Rasulullah, mencium kepala beliau, mencium tangan beliau, mencium lutut beliau sallallahu alaihi wasallam. Pulang Nabi ditawari oleh Jibril, malaikat Ahsyabain, penjaga gunung, siap meruntuhkan gunung yang dijaganya untuk menghancurkan orang-orang yang telah menyakiti beliau SAW. Kata Nabi SAW, tidak, wahai Jibril, sungguhnya aku ingin diutus untuk menjadi pembawa rahmat, bukan untuk menjadi penyebab azab. Tahun ke-11 yang sangat berat, yang sangat menyakitkan. Lalu Allah menghibur Rasulullah SAW. Bagaimana cara Allah menghibur Rasulullah SAW? Menurunkan surah-surah yang menceritakan kiprah-kiprah para nabi dan rasul sebelum beliau. Di antara surah yang turun pada saat itu, menurut sebagian mufassir, adalah surah Nuh. Ketika Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada Rabbnya, Jalla Jalalu, Rabbi inni da'autu qawmi laylaw wa nahara. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendakwahi kaumku siang maupun malam. Dengan segala cara, kudatangi dalam pribadi-pribadi maupun kumpulan-kumpulan. Aku seru mereka dengan terang-terangan maupun dengan cara sembunyi-sembunyi dan rahasia. Segala metode sudah kutempuh. Berapa lama? Nuh berada di tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50. 950 tahun kiprah Nabiullah Nuh alaihi salam. Coba bayangkan, kita sudah berdakwah 11 tahun. 11 tahun berdakwah, lalu kita merasa betapa melelahkannya, betapa capeknya. Kapan selesainya? Lalu bos kita menceritakan tentang petugas lain yang bertugas selama 950 tahun.
Allahu Akbar. Gimana perasaan kita? Betapa terlecutnya, betapa tercambuknya, betapa termotivasinya Rasulullah SAW mendengar kisah Nabi Nuh yang dituturkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini. Ya Allah, saya baru 11 tahun. Nabi Nuh 950 tahun, betapa masih banyaknya yang harus saya lakukan. Tulut tarik. Jalan dakwah ini panjang tempuhannya. Dan jalan dakwah ini kasratul uqubat, begitu banyak masalah yang akan ada di dalamnya. Begitu banyak persoalan. Enggak berdakwah saja masalah, apalagi berdakwah, cari masalah. Berdakwah itu cari masalah. Karena memang dengan masalah itulah kita akan mendapatkan pahala yang besar, kita akan mendapatkan keutamaan. Iya, dakwah itu cari masalah. Tapi inilah Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi memberi lecutan kepada Rasulullah SAW melalui masalah dakwahnya. Teman-teman coba perhatikan. Nama manusia siapa yang paling banyak disebut dalam Al-Quranul Karim? Kita akan ketemu nama manusia yang paling banyak disebut dalam Al-Quranul Karim adalah Musa alaihi salam. Seakan-akan Allah itu ingin mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa wahai Muhammad, satu, kamu sempurna fisikmu, indah penampilanmu, fasih bicaramu, memikat kata-katamu. Yang namanya Rasulullah itu bisa bahasa Arab yang paling fushah, paling fasih, karena beliau ketika kecil tinggal di tengah perkampungan Bani Sa'ad yang bahasa Arabnya murni. Istilah guru saya, Allahyarham, Kiai Haji Muhammad Zar'an, itu Rasulullah SAW itu bahasa Arabnya kromo inggil. Bahasa Arabnya beliau itu kromo alus. Tetapi Rasulullah SAW juga adalah orang yang bisa berbicara kepada berbagai macam kabilah, kepada setiap kaum dengan dialek mereka. Berbicara dengan suku Hudail pakai dialek Hudail. Berbicara dengan orang Quraisy pakai dialek Quraisy. Berbicara dengan orang Khuza'ah pakai dialek Khuza'ah. Berbicara dengan orang Syam, ya, dari Laham Judam, pakai dialek mereka. Berbicara dengan orang Yaman, ada orang Asy'ari, ada orang Ahmari, ada orang berbagai macam kabilah, ya, Hindi dan lain sebagainya, dengan berbagai dialek mereka, dengan berbagai logat mereka masing-masing. Itulah Rasulullah. Bandingkan dengan Musa alaihissalam yang ngomong saja susah. Nabi Musa alaihissalam itu la yakadu yubin, hampir-hampir tidak bisa menjelaskan isi pikirannya dengan baik. Karena ada cacat di dalam lidah beliau. Seakan-akan Allah tidak mengatakan kepada Rasulullah, hai Muhammad, ini loh Musa. Musa yang lidahnya cacat, ngomongnya nggak jelas saja, dia berani, dia teguh, dia semangat untuk berjuang menyampaikan kebenaran. Masa kamu yang sempurna tidak sesemangat Musa? Musa loh yang lidahnya bermasalah, yang ngomongnya bermasalah. Dia semangat untuk menjadi seorang pejuang kebenaran, untuk menjadi seorang yang berdakwah. Masa kamu tidak? Padahal kamu sempurna. Yang kedua, ketika mengisahkan Nabi Musa alaihissalam, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala hendak berkata kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kamu punya track record, rekam jejak masa lalu yang sempurna. Engkau berakhlak mulia, engkau dermawan, engkau baik hati, engkau tidak sombong, engkau al-amin. Engkau orang yang sangat terpercaya, semua orang percaya kepadamu, nggak pernah engkau berbohong, nggak pernah engkau berdusta, kalau berjanji memenuhi, kalau diberikan titipan amanah selalu tersampaikan, tertunaikan dengan baik. Engkau al-amin, wahai Muhammad. Bandingkan dengan Musa alaihi salam, yang Musa pada mudanya ketika masih tinggal di negeri Mesir, nonjok orang sekali, orangnya mati, lalu dia kemudian hari berikutnya harus melarikan diri ke negeri Madyan, menjauh dari negeri Mesir. Lalu nanti diutus Allah pulang ke Mesir untuk berdakwah kepada Fir'aun dan seluruh rakyatnya. Bayangkan beban mentalnya Musa alaihi salam. Kalau Rasulullah mengatakan kebenaran, yakin, semua orang percaya, harusnya tidak ada beban bagi beliau untuk berkata kebenaran, bacakan ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena beliau orang baik, sebaik-baik manusia. Semua orang kenal kejujurannya, dia al-amin. Tapi ketika Musa yang ngomong tentang kebenaran, apa kata Fir'aun?
Oh, ini penjahat yang dulu melarikan diri itu, yang habis bunuh orang di sini. Sekarang datang ke sini ngajarin kita tentang kebenaran. Sekarang datang ke sini ngajarin kita tentang Tuhan. Sekarang datang ke sini nyalah-nyalahin kita semua. Luar biasa ini penjahat. Ini buronan yang kembali ini. Gitu kan? Ungkapannya begitu. Seakan-akan Allah hendak mengatakan kepada Rasulnya SAW, hai Muhammad SAW, ini loh Musa, pernah bunuh orang. Ada catatan kriminal, dia melarikan diri, kembali kuutus sebagai pembawa risalah, pembawa kebenaran, pembawa tauhid. Dia tetap percaya diri, dia tetap dengan keteguhan, dia tetap mau berjuang dan berdakwah. Masa kamu tidak mau, padahal kamu tidak punya catatan keburukan. Yang ketiga, ketika menceritakan Musa alaihissalam, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hai Muhammad, kamu tidak punya utang budi kepada tokoh Quraisy, kepada Abu Jahal, kepada Abu Lahab, kepada Walid bin Mughirah, kepada Al-As bin Wa'il Asami, Nadhar bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah. Enggak ada. Kamu enggak punya utang budi kepada mereka semua. Harusnya kamu lebih independen, lebih bebas ngomong. Karena kamu enggak punya utang budi. Bandingkan dirimu dengan Musa, wahai Muhammad SAW. Musa yang ketika kecil dipelihara oleh Fir'aun dan keluarganya. Dibesarkan oleh Fir'aun dan keluarganya. Ketika Musa datang untuk menyampaikan kebenaran, nggak merasa ya. Dulu kami asuh loh. Kalau nggak kami asuh, nggak tahu loh nasibmu kayak apa. Dulu kami temukan kamu dilarung di sungai loh. Kalau nggak kami temukan, kami rawat, nggak tahu kamu nih kayak apa. Sekarang ngajarin kami. Beban mentalnya Musa lebih berat daripada Rasulullah SAW yang tidak punya utang budi. Seakan-akan Allah mengatakan, loh ini loh Musa yang punya utang budi, yang mungkin kalau dibalas omongannya sama Fir'aun, bisa dalam tanda kutip istilah anak sekarang, kena mental, tetap berdakwah, tetap berjuang. Masa kalian sebagai orang-orang yang tidak memiliki beban seperti itu, tidak mau berjuang, tidak mau berdakwah? Yang keempat, seakan-akan Allah SWT hendak mengatakan kepada Rasulnya Muhammad SAW, hai Muhammad, kalau kamu itu punya sahabat-sahabat setia, Abu Bakar As-Siddiq memberikan segalanya, rela mati untuk kamu, membelamu tanpa pernah mempertanyakan. Kisah Isra Mi'raj yang paling tidak masuk akal pun dia langsung beriman, dia langsung percaya. Ketika berhijrah, dia mendampingi dia, menolong dia di dalam Gua Sur, menjaga. Segala dia lakukan untuk dakwah. Semua hartanya dikorbankan untuk membebaskan saudara-saudaranya yang beriman, yang dalam perbudakan, dan seterusnya. Kamu punya Umar, yang Al-Faruq, yang langsung begitu masuk Islam menjadi kekuatan bagi Islam, membedakan yang hak dan yang batil, menunjukkan identitas Islam, membanggakan bagi semua. Kamu punya Utsman yang memberikan seluruh hartanya untuk perjuangan. Kamu punya Ali, kamu punya Talhah yang sampai 70 luka menghiasi badannya untuk membela supaya kamu tidak terluka. Kamu punya Zubair yang selalu nenteng-nenteng pedang kemanapun mengawal kamu. Kamu punya Abdurrahman bin Auf yang sedekahnya luar biasa. Kamu punya Sa'ad bin Abi Waqqas yang terus memanah di sisimu untuk membela engkau. Kamu punya Sa'id bin Zaid, kamu punya Mus'ab bin Umair, kamu punya semua sahabat yang luar biasa. Itu Rasulullah SAW. Bandingkan dengan Musa. Musa cuma punya Harun. Musa cuma punya Harun. Itu pun Harun nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika Bani Israel ditinggalkan Musa, lalu kemudian mereka nyembah patung sapi buatan Samiri yang dibuat dari emas dan bisa bersuara itu. Harun nggak bisa berbuat apa-apa. Kecewa sekali Musa sampai dia tarik kerah lehernya Harun ketika pulang. Kayak apa? Hai Muhammad, seakan Allah mengatakan, ini loh Musa, gak punya temen, gak punya orang yang bisa diandalkan, gak punya orang yang bisa membela beliau habis-habisan. Bani Israelnya brengsek semua, disuruh berjihad saja, mengatakan, berangkatlah kamu berdua bersama Tuhanmu, berperanglah kalian berdua, kami duduk-duduk nunggu di sini. Disuruh makan, sudah ada makanan yang begitu lezat, berupa manna dan salwa. Daging burung panggang ditambah dengan minuman yang lebih lembut dari susu, lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju. Tetapi masih mengatakan, lan nasbiru ala ta'amin wahid, kami enggak sabar kalau makanannya cuma satu macam. Terus
Kayak apa kalau kita jadi Nabi Musa AS itu, bayangin stresnya kayak apa. Mimpin anak buah yang begitu luar biasa brengseknya. Nanya terus, debat terus, bantah terus. Seakan-akan Allah mengatakan, hei Muhammad, kamu punya sahabat-sahabat terbaik. Ini loh Musa, anak buahnya aja brengsek semua. Dia tetap berjuang, dia tetap berdakwah. Masa kamu nggak mau berdakwah? Kasratul uqubat. Memang banyak tantangannya, banyak masalah, tapi itulah indahnya. Qillatur rijal, sedikit sekali orang yang mau menempuh jalan dakwah ini. Dan azamatul ajr, begitu besar pahala orang yang berdakwah. Kalau kamu, kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menjadi perantara hidayah, orang mendapatkan hidayah dari Allah, disebabkan kamu, diwasilahi oleh kamu, khairul laka min khumurin na'am, lebih baik bagimu daripada onta yang berwarna merah. Teman-teman, ada nggak onta yang warnanya merah? Ada. Kalau Rasulullah bilang begini, berarti ada onta yang berwarna merah. Pernah lihat? Belum. Berarti onta yang merah itu langka. Onta yang berwarna merah itu langka dan mahal. Kalau di Sulawesi Selatan ada namanya tedong bunga, ya. Kerbau bule yang berwarna pink, itu juga mahal. Kalau kerbau biasa harganya paling 40 juta, kerbau yang tedong bunga itu harganya 400 juta, 600 juta, 800 juta. Gitu ya. Kalau unta merah termahal. Merah itu bahasa Italianya Ferrara. Makanya mobil yang berwarna khas merah itu namanya Ferrari. Nah, merah itu mahal. Khumurin na'am. Atau dalam hadis lain malah khairul laka minat dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Satu orang dapat hidayah. Bagaimana kalau banyak orang? Masya Allah, tabarakallah. Dan bagi orang yang berdakwah, yang mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi SAW menyebut malaikat di langit, burung-burung yang terbang, ya, ikan-ikan di dalam lautan, semut-semut di dalam liangnya, seluruh makhluk di bumi dan langit yang bahasa mereka tidak dikenali oleh manusia, semuanya berdoa, bersalawat, memohonkan ampun, memohonkan rahmat Allah untuk siapa? Untuk seorang yang mengajarkan agama Allah, untuk seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Azamatul ajr. Qul hadhihi sabili. Inilah jalanku. Ad'u ila Allah. Dan jalanku itu adalah jalan untuk berjuang, berdakwah, menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah, menyeru manusia ke jalan Allah dengan semua yang kita miliki. Dengan apa yang kita punya. Maka kenapa tadi Ustadz menyebut saya tidak berlatar belakang pesantren ketika di SMA. Saya lulus dari SMA Negeri 1 Yogyakarta, sebuah sekolah negeri. Meskipun tentu waktu SMP saya 3 tahun di Ma'hadil Ulumi Syar'iyah di sebuah pesantren di Jawa Tengah full, dan ketika di SMA Negeri 1 saya tetap menyetor hafalan ya ke salah satu pondok pesantren di Jogja. Tetapi kesadaran bahwa tugas dakwah ini ada tugas milik semua. Sebagaimana kita mendapati nggak harus ulama, nggak harus kiai, nggak harus ustadz yang kemudian mengambil peran-peran dakwah itu. Di dalam Al-Quran ada seorang manusia biasa yang oleh Allah diangkat derajatnya melebihi bahkan derajat Rasul, derajat Nabi. Karena apa? Karena dia berdakwah. Namanya Habib bin Suri An-Najjar. Kalau kita baca surah Yasin, ada cerita tentang sebuah negeri dari kerajaan Romawi pada saat itu yang Allah utus 2 orang Rasul kepada mereka. Ternyata 2 Rasul ini didustakan. Fa'azazna bithalis. Kami perkuat Rasul itu dengan orang yang ketiga. Ya, Rasul yang ketiga. Ya, 3 Rasul tetap didustakan. Maka Allah menampilkan seorang tokoh, bukan Nabi, bukan Rasul, bukan Ustadz, bukan ulama, bukan kiai. Hanya seorang tukang kayu. Allah berkata, "Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin." Dan datanglah dari bagian kota yang jauh, tergopoh-gopoh penuh semangat,
seorang lelaki biasa yang kemudian dia berkata, wahai kaumku, ikutilah para utusan Allah. Ini orang ini nggak pernah mondok, bukan santri. Kalau zaman sekarang mungkin kalau mondok cuma pesantren kilat, gitu ya. Tetapi orang ini, Habib bin Suri An-Najjar, dengan kesadarannya, dengan pemahamannya, oh ini ada para rasul membawa risalah kebenaran, aku kalau begitu akan mengajak para rasul, mengajak teman-temanku, mengajak kawan-kawanku untuk mengikuti para rasul ini. Berdakwah itu tidak selalu yang tampil di depan panggung, bicara, berceramah, berkhutbah, mengisi taklim, pengajian, tidak. Kalau itu acara pengajian itu adalah bagian dari dakwah, maka menyiapkan sound systemnya, menyiapkan dokumentasinya, mensiarkan dengan streaming di YouTube-nya, gitu ya, membroadcast publikasinya, mendesain flyernya, menyiapkan kursinya, menyiapkan konsumsinya, ya, dan seterusnya. Semua bagian dari dakwah. Jika dakwah kita maknai sempit, tapi bahkan dakwah itu begitu luasnya, apapun yang bisa kita persembahkan untuk dakwah, kita berikan untuk dakwah dari apa yang kita miliki, itulah dakwah. Tidak semua harus ada di mimbar. Harus ada yang menggunakan semua hobinya untuk dakwah. Orang ini, Habib bin Suri An-Najjar, dia tidak punya banyak ilmu. Tapi dia punya keyakinan dari apa yang difahaminya. Oh, ini orang ini di atas kebenaran. Ya qaum ittabi'ul mursalin. Ayo kaumku, ikutilah para utusan. Ayo teman-teman ikut ngaji. Ayo teman-teman simak ceramah ini. Ayo teman-teman kita belajar kitab ini. Ayo teman-teman, dan seterusnya. Luar biasa peran ini. Saya dulu pernah mengatakan kepada teman-teman remaja masjid, teman-teman, apapun hobi kita, kita bisa menggunakannya untuk dakwah. Teman-teman ini kaget. Maksudnya Ustaz? Masa hobi untuk dakwah? Iya. Apa hobinya? Ada yang menjawab, hobi saya kebut-kebutan motor, Pak Ustaz. Oh, cocok. Hobi kebut-kebutan motor sangat penting untuk dakwah. Gunanya untuk apa? Di dalam dakwah, nanti jadi si transportasi, tugasnya jemput ustadz yang sering telat ngisi kajian. Biar bisa ngebut, biar tepat waktu. Tugasnya orang yang ngebut di dalam dakwah. Oh, saya hobinya kuliner, Ustadz. Makan enak kemana-mana. Bagus. Selain mereview untuk jadi konten YouTube, gitu ya, maka tugas Anda adalah mencarikan konsumsi untuk acara-acara dakwah yang terbaik, yang halal, yang thayyib, yang harganya murah, gitu ya. Oh, saya senangnya hiking, jalan-jalan, atau sepedaan, cycling, ya, kemana-mana. Ah, boleh. Itu adalah bagian dari dakwah. Tugasnya menjadi si survei perizinan. Kalau ada acara-acara dakwah atau ada peta dakwah, ada masyarakat yang perlu dibaksosin, ada masyarakat yang perlu disantunin, ada tempat yang dimana perlu untuk diadakan takbik akbar. Survei. Dakwah. Oh, saya hobinya fotografi. Keren. Fotografi itu penting untuk menampilkan keindahan iman, keindahan berislam, keindahan dakwah. Masa foto-foto kegiatan dakwah kalah indah dari foto-foto kegiatan maksiat? Masa foto-foto kegiatan yang berkaitan dengan keimanan dan surga kalah estetis, kalah nyeni daripada foto-foto kegiatan yang naudzubillah kalau ikut bisa menjadikan dosa dan masuk neraka? Mana ini pejuang-pejuang kita, artis-artis muslim yang menampilkan Islam dengan begitu indah? Oh, saya hobinya desain grafis. Masa publikasi acara dakwah kalah estetik dan kalah indah dari publikasi acara maksiat? Ayo dong, berjuang. Oh, saya hobinya apapun hobi kita. Oh, saya hobinya gosip. Bagus. Yang penting jaringannya banyak dulu. Nanti gosipnya diganti materi kajian. Diganti dengan materi obrolan yang bermanfaat. Diganti dengan ajakan-ajakan berbuat kebaikan. Jejaring. Apa yang kita punya? Apa yang kita miliki? Persembahkan untuk dakwah. Seperti Habib bin Suri An-Najjar yang nantinya kemudian
dia sampai menyeru kaumnya dengan mengatakan sesuai dengan apa yang diilmuinya. Wa maliya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Bagaimana aku tidak menyembah kepada Allah yang telah menciptakan aku dan kepadanya lah kita semua akan dikembalikan. A'takhidu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidun. Apakah aku harus mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah ini yang seandainya Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemadaratan bagiku, maka mereka tidak bisa memberi manfaat kepadaku dan tidak bisa menyelamatkan aku. Akhirnya Habib bin Suri An-Najjar dikeroyok oleh orang-orang yang merasa terancam dengan dakwahnya yang begitu efektif mengajak masyarakat. Dia dipukuli oleh centeng-centeng para penguasa. Diinjak-injak sampai dadanya pecah. Maka dengan nafas terakhir, dia didatangi oleh para nabi dan para rasul, 3 orang yang telah diutus sebelumnya. Dia berkata, qala amantu birabbikum fasma'un. Qala inni amantu birabbikum fasma'un. Kata Habib bin Suri An-Najjar, wahai para nabi, para rasul, sesungguhnya aku beriman kepada Allah, maka jadilah saksi keimananku. Qila dukhulil jannah. Ketika itulah ruhnya dicabut, diangkat ke sisi Allah, dan kepadanya dikatakan, masuklah ke dalam surga. Ketika sampai di surga, inilah dai sejati. Bayangkan dai sejati. Wahai teman-teman milenial dakwah, jadikan ini jiwa bagi kita. Dai sejati ini, Habib bin Suri An-Najjar, ketika sudah sampai ke surga, padahal orang kalau sudah sampai di surga, pasti dia memikirkan keindahan, kenikmatan yang luar biasa itu. Nggak akan mikir yang lain. Tapi dia berkata, ya laitakum ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Aduhai seandainya kaumku tahu disebabkan aku ini diampuni Allah dan disebabkan apa aku dijadikan sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan oleh apa? Disebabkan karena dia berdakwah. Karena dakwah adalah tanda cinta, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau dia cinta surga, kalau dia cinta iman, kalau dia cinta Islam, kalau dia cinta ilmu, maka dia akan berusaha supaya saudara-saudaranya juga meraih surga, meraih iman, meraih Islam, meraih ilmu. Jazakumullah khairan. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.